Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, hidup ini penuh dengan kesalahan, kekhilafan dan dosa. Tapi, selama nafas masih berhembus, selama matahari masih terbit dari timur, pintu taubat dari Allah tidak pernah tertutup. Allah Maha Pengampun, bahkan untuk hamba yang paling berdosa sekalipun. Tema pembicaraan kita hari ini mengingatkan kita semua bahwa tak ada kata terlambat untuk bertobat. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah, ayat ini seperti pelukan dari langit. Allah memanggil kita dengan sebutan Ya Ibadi, wahai hamba-hambaku. Itu artinya meskipun kita banyak dosa, kita tetap milik Allah. Dan selama kita mau kembali, Allah akan menyambut dengan kasih dan ampunan. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Allah lebih gembira dengan taubat hambanya daripada seseorang yang menemukan kembali untanya yang hilang di padang pasir. Bayangkan betapa bahagianya seseorang yang kehilangan segalanya lalu menemukannya kembali. Begitulah perumpamaan bahagianya Allah ketika kita bertobat. Jadi jangan pernah berkata, aku terlalu kotor untuk kembali kepada Allah. Karena justru dengan taubat itulah kita sedang membersihkan diri dari noda masa lalu. Lihatlah kisah Nabi Yunus alaihissalam. Beliau sempat meninggalkan kaumnya karena kecewa, lalu ditelan oleh ikan besar di lautan. Di dalam kegelapan beliau berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa itu adalah bentuk taubat dan pengakuan kesalahan. Dan Allah mengampuni Nabi Yunus lalu menyelamatkannya. Kisah ini memberi pesan kuat. Sekalipun kita terjebak dalam kegelapan dosa, cahaya taubat akan selalu bisa menerangi jalan kita untuk keluar dari kegelapan dosa dan khilaf. Namun sahabat sekalian, waktu untuk bertobat tidak akan selalu ada. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba selama ruh belum sampai di tenggorokannya. Artinya selama nyawa belum sampai di ujung tenggorokan, selama itu pula pintu taubat terbuka lebar. Tapi jika maut sudah datang, semua penyesalan tak lagi berarti. Jadi jangan tunggu nanti, jangan tunggu usia tua. Taubatlah sekarang, saat hati masih bisa bergetar ketika mendengar nama Allah. Lalu bagaimana cara bertobat yang benar? Para ulama menjelaskan ada 3 syarat utama taubat nasuha. 1. Menyesali dosa yang telah dilakukan, bukan hanya di lisan tapi di hati yang paling dalam. 2. Berhenti dari dosa itu seketika, tidak lagi mengulanginya dengan sengaja. 3. Bertekad kuat untuk tidak mengulanginya di masa depan. Dan jika dosa itu berkaitan dengan manusia, maka tambahkan 1 lagi, mengembalikan hak atau meminta maaf kepada yang dirugikan. Setelah itu perbanyaklah istighfar, salat taubat, sedekah, dan perbanyaklah amal kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Furqan ayat ke-70, kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan amal saleh, maka kejahatan mereka akan diganti Allah dengan kebaikan. Subhanallah, bukan hanya diampuni, bahkan dosa-dosa kita bisa berubah menjadi pahala. Sahabat channel Alam Lestari MTS, kita semua punya masa lalu, tapi jangan biarkan masa lalu mencuri masa depan kita. Allah tidak melihat seberapa besar dosamu, tapi seberapa besar niatmu untuk kembali kepadanya. Hari ini adalah waktu terbaik untuk bertobat karena besok belum tentu kita masih ada. Mari kita tundukkan hati dan ucapkan perlahan. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, menerima
dan meneguhkan langkah kita di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.